Halo Skalamit, Kak Majid di sini. Di video kali ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Teman-teman sebel nggak sih ketika teman-teman di sekolah nilainya dipotong gara-gara salah masukkan satuan atau bahkan tidak menuliskan satuan? Di video kali ini kita akan belajar betapa pentingnya belajar tentang besaran dan satuan. Yuk kita mulai videonya. Hari ini kita akan belajar terkait dengan besaran pokok dan besaran satuan. Lalu kita akan mempelajari tentang arti dan penggunaan satuan pada besaran-besaran tersebut, serta kita akan melakukan konversi antar satuan. Kenapa sih penting mempelajari besaran dan satuan? Teman-teman harus tahu bahwasanya pada tahun 1999, NASA gagal dalam menjalankan sebuah misi luar angkasa ke Mars. Gara-gara apa? Gara-gara salah menggunakan satuan dalam alat tersebut. Sehingga wahana antariksa sebesar dengan harga 327 juta dolar itu gagal gara-gara sebuah hal yang sangat remeh. Dan para guru itu tidak ingin kalian melakukan hal sekonyol itu ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba pelajari tentang besaran dan satuan. Nah, besaran dan satuan itu apa sih? Besaran itu adalah sesuatu hal yang dapat diukur dan hasilnya dituliskan dalam nilai dan satuan. Dan satuan itu sendiri itu merupakan perbandingan nilai ya dari nilai dari besaran tersebut. Misalkan kita mempelajari tentang massa koper dan isinya itu 31 kg. Maka massa itu merupakan besarannya. Kemudian besaran ini massa nilainya berapa? 31 dan satuan yang digunakan adalah kilogram. Nah, kita akan pelajari tentang besaran dan satuannya gitu ya. Nah, besaran itu dari bagaimana kita mendapatkannya dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok itu dia ditetapkan lebih dahulu. Ada 7 buah besaran pokok yang teman-teman harus pahami ya. Yang pertama adalah massa, panjang, waktu, arus listrik, temperatur, jumlah zat, dan intensitas cahaya. 7 buah besaran ini ditetapkan lebih dulu karena mudah untuk diukur seperti itu ya. Kemudian pada besaran-besaran berikut satuan SI-nya atau satuan yang sudah disepakati juga sudah kita pelajari bahwasanya massa itu satuannya kilogram. Begitu juga dengan panjang satuannya meter, waktu itu menggunakan detik dan seterusnya. Artinya ketujuh besaran ini merupakan besaran pokok. Selain itu merupakan besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran yang ditentukan dari kombinasi besaran-besaran pokok. Misalkan kita mengetahui tentang kecepatan. Oh, kecepatan bukan merupakan 7 besaran yang tadi ya. Berarti kecepatan merupakan besaran turunan. Begitu juga dengan massa jenis dan juga gaya. Yang satuannya juga merupakan kombinasi dari satuan-satuan besaran pokok. Jadi dengan seperti itu kita bisa melanjutkan ke bagian satuan. Setelah kita tadi bicara tentang besaran, maka satuan ini merupakan perbandingan nilainya. Ada 2 jenis satuan yang digunakan di dunia ini ya teman-teman ya, yaitu satuan metrik dan satuan imperial. Di mana satuan metrik itu satuannya berbasis 10. Antar satu satuan dengan satuan yang lain itu merupakan perkalian atau pembagian dari orde 10 itu. Yang sudah kita pelajari sejak dulu ya teman-teman ya. Misalkan perbandingan ini akan kita sebut sebagai orde. Nanti ada orde 10 pangkat 1, 10 pangkat 2 yang pakai tangga ya, yang dulu kalian pelajari di SD dan seterusnya. Orde ini biasanya kita tuliskan sebagai nilai yang nanti berkaitan dengan satuan yang kita tinjau. Misal kita meninjau panjang, satuannya apa? Satuannya meter. Maka nanti satuan meter ini akan bisa kita gabung dengan ordenya. Misal 10 meter, oh berarti dekameter. 100 meter, oh berarti hektometer dan seterusnya. Begitu juga kalau turun ya. Misalkan 1/10 meter, oh berarti desimeter dan seterusnya. Selain dengan menggunakan tangga yang sudah kalian hafalkan sejak dulu di SD, ada juga orde yang merupakan bilangannya per 1000. Misalkan dari 1 meter ke 1000 meter. 1000 meter itu ordenya kilo. Berarti kilometer. Naik lagi 1000 menjadi 1.000.000. Oh berarti megameter dan seterusnya kalau ingin naik. Begitu juga kalau turun biasa juga. 1/1000 meter. Namanya milimeter.
dan seterusnya kalau ingin turun. Nah, itu adalah satuan-satuan metrik yang bisa kita sangkutkan kepada satuan-satuan SI yang sudah kita bicarakan tadi. Ada satuan apa lagi namanya? Satuannya imperial. Nah, kalau satuan imperial ini yang sering digunakan di Amerika Serikat ya teman-teman ya. Dan itu bukan perkalian 10. Contohnya di sini 1 mil. 1 mil itu kalau dengan satuan yang lain bukan 10 atau 100, bukan. Tapi bilangan-bilangannya merupakan kelipatan bilangan yang bukan 10 seperti itu ya. Contohnya 1 mil 8 furlong, 1 yard 3 feet, 1 feet 12 inci, dan seterusnya. Dalam hal ini yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari maupun pada pembicaraan kita di akademik, kita akan menggunakan satuan metrik. Gitu ya. Yuk kita akan coba pelajari bagaimana kita dapat belajar tentang besaran pokok, besaran turunan, serta penggunaan konversi satuan. Yuk, kita coba latihan pada soal berikut. Perhatikan besaran berikut yang merupakan besaran dan satuan yang benar adalah yang mana? 1, 2, 3, 4, 1. Debit merupakan besaran turunan. Oh, betul ya, karena debit bukan merupakan 7 besaran yang sudah kita pelajari tadi. Berarti debit merupakan besaran turunan. Betul? Satuannya bagaimana? Oh, nanti kalian akan mempelajari bahwasanya debit itu merupakan hasil dari volume dibagi waktu. Oh, volume itu satuannya meter kubik ya, dalam satuan SI ya, sedangkan waktu pakai sekon. Berarti meter kubik per sekon. Oh, betul. Berarti nomor 1 betul. Mantap. Kita lanjut ke poin 2. Berat merupakan besaran pokok dan satuan SI-nya kilogram. Salah. Yang satuannya kilogram dan merupakan besaran pokok itu bukan berat, guys. Tapi massa. Beda ya, massa dengan berat beda. Kalau massa itu besaran pokok satuannya kilogram yang biasanya kita kenal di timbangan ya pada neraca. Tapi kalau berat itu adalah satuan dari itu merupakan besaran gaya yang satuannya Newton. Berarti poin 2 salah ya. Kita lanjut poin 3, tekanan merupakan besaran turunan dan satuannya Pascal. Betul ya? Dimana kalau kita belajar tekanan itu merupakan hasil bagi antara gaya dibagi luas penampang. Oh, gaya itu satuannya Newton, luas penampang meter persegi, di mana itu setara dengan satuan Pascal. Betul ya? Poin 4, suhu besaran pokok, betul ya? Tapi satuannya derajat Celcius. Salah ya? Di mana suhu merupakan besaran pokok betul, namun satuan SI-nya bukan derajat Celcius, tapi Kelvin. Gitu ya? Sehingga poin 1 betul, poin 2 salah, poin 3 betul, poin 4 salah, jawabannya C, 2 dan 4. Gitu ya. Kita lanjut bagaimana kita mengkonversi satuan ya. Di sini ada sebuah permasalahan. Newton dan Dine merupakan satuan dari gaya. 1 Newton setara dengan 1 kg meter per detik kuadrat. Sedangkan 1 Dine setara dengan 1 gram cm per detik kuadrat. Dari uraian di atas, 1 Newton setara dengan berapa Dine? Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengkonversi satuan ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita tuliskan dulu informasi yang diketahui. 1 Newton setara dengan 1 kilogram meter per detik kuadrat. Kemudian kita mau mengkonversikan jadi apa? Jadi Dine. Di mana Dine itu menggunakan gram sentimeter per detik kuadrat. Maka kita akan mengkonversi satuan-satuan yang berbeda. Ayo kita coba ya. 1 kilogram meter per detik kuadrat. Nanti kita akan coba untuk menuliskan dari satuan yang akan kita konversi ya. Kilogram mau diganti jadi apa? Oh, jadi gram. Berarti kita akan menuliskan konversi antara gram dengan kilogram. Terus apa lagi yang mau diubah? Meter. Diubah menjadi apa? Sentimeter. Ya sudah, kita tuliskan nanti di sini sebagai sentimeter dan ini meter. Gimana konversinya? 1 kilogram 1000 gram ya. 1000 gram. Sedangkan 1 meter itu 100 cm. Gitu ya. Sehingga dari sini kilogramnya bisa dicoret, meternya juga bisa dicoret. Kita bagi dengan besaran yang sama ya. Jadi tinggal gram centimeter per detik kuadrat. Jadi berapa tuh? 1 kali 1000 kali 100. Satuannya gram centimeter per detik kuadrat. Hasilnya berapa kalau kita kalikan semua? Hasilnya 100.000 gram centimeter per detik kuadrat. Dan ini setara dengan 100.000
dina. Jadi 1 Newton setara dengan 100.000 dina. Seperti itu ya teman-teman ya. Dari sini kita belajar bagaimana adanya dua hal yang kita pelajari hari ini, yaitu besaran dan satuan. Besaran merupakan suatu hal yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan nilai dan satuan. Serta satuan merupakan pembanding nilai dari sebuah satuan ya. Jadi contohnya tadi 1 dina sama 1 Newton beda ternyata nilainya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan di video berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana sebuah besaran tersusun atas besaran-besaran pokok. Sampai jumpa di video berikutnya.